Ya, bagaimana cara kita merender sebuah video ke dalam Adobe Premiere Pro CC ya? Bagaimana kita merender sebuah video agar tetap kualitasnya tetap bagus, namun waktu yang kita butuhkan itu tetap cepat dan tidak lama ketika kita menunggu sebuah renderan video. Apakah bisa kita merender sebuah video ke dalam Adobe Premiere Pro itu sangat cepat, namun kualitasnya tetap maksimal? Hello and welcome, selamat datang kembali di channel ini. Nah, buat teman-teman baru datang di channel ini kita bahas mulai dari education, teknologi, sampai productivity. Jadi, buat teman-teman yang suka dengan konten tersebut, bisa subscribe channel dan nyalain tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Nah, ngomong-ngomong soal rendering video, memang rendering video merupakan salah satu faktor penting buat teman-teman editing video ya. Jadi, buat rendering video itu biasanya sedikit berbeda-beda pengalamannya. Namun pengalaman saya dalam menggunakan rendering video di aplikasi software editing yaitu di Adobe Premiere Pro emang seringkali mengalami lag dan membutuhkan waktu yang sangat lama hingga sampai setengah jam sampai 1 jam untuk merender sebuah video dengan kualitas Full HD di sekiranya waktunya itu durasinya 12 menitan. Apakah itu normal? Ya, saya katakan tidak normal. Jadi bagaimana cara kita merender sebuah video di Adobe Premiere Pro itu sangat cepat, namun kualitasnya tetap maksimal dan tetap bagus untuk kita nikmati sebagai konten video. Jadi sebenarnya ada beberapa tips dan trik bagaimana cara kita merender sebuah video di Adobe Premiere Pro. Kita akan jelaskan dalam video berikut ini. Jadi langsung saja kita mulai untuk memasukkan project-project kita ke dalam kotaan di sini, yaitu berupa import media to start. Kita cari file yang kita inginkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita tinggal menggeser atau drag and drop dari project ke timeline di sini ya. Oke, di sini di timeline sudah tersedia project di sini. Selanjutnya kalau kita inginkan lagi, kita masukkan lagi project di sini. Oke, di sini untuk pengaturan sederhana saya yaitu patut teman-teman pertimbangkan sebelum teman-teman memasukkan project ke ke timeline di sini ya. Patut teman-teman perhatikan yaitu kualitas dari video teman-teman yaitu nggak terlalu besar, artinya kapasitasnya itu ya sekitarnya 200 MB atau 100 MB lah, nggak sampai 1 GB atau bergiga-giga segala macam. Nah, untuk mengakalinya saya menggunakan aplikasi kompres video yaitu berupa Handbrake. Nah, Handbrake sendiri yaitu merupakan salah satu aplikasi yang berfungsi untuk mengompres video teman-teman dari yang dulunya berupa 2 GB bisa jadi sampai 200 MB ataupun 250 MB tergantung kebutuhan masing-masing. Dan itu untuk kualitasnya saya rasa masih cukup bagus dengan kompresan tersebut, jadi nggak sampai drop banget. Dan itu saya praktekkan ke dalam di Adobe Premiere tersebut dan hasilnya juga nggak mengecewakan. Jadi ini adalah tampilan awal yaitu Handbrake, di mana teman-teman bisa drag and drop aja filenya di sini. Nantinya teman-teman bisa memulai pengaturan aja untuk mengatur di video. Contohnya seperti ini ya. Oke. Di sini kita masukkan di sini. Nah, kalau di sini kita atur videonya yaitu di sini semakin menggeser ke sini yaitu dia akan kompresinya semakin banyak dan filenya juga semakin kecil ya. Nah, itu terkait dengan Handbrake ya. Selanjutnya setelah file sudah dikompres dengan teman-teman yang Anda butuhkan, artinya nggak terlalu berat, nggak terlalu besar kapasitasnya, baru kita mulai editing video di Adobe Premiere Pro. Nah, setelah kita ke Handbrake, nah selanjutnya kita masuk ke dalam editing video di Premiere Pro. Nah, di sini patut teman-teman perhatikan yaitu usahakan bar di timeline di sini yaitu berupa warna kuning atau warna hijau. Warna hijau malah lebih bagus karena dia artinya itu gambarnya lebih smooth, anti patah-patah ya. Rekomendasi dari pihak Adobe Premiere Pro untuk bar di timeline kuning dan hijau bisa langsung melakukan proses rendering ya. Jadi selanjutnya yaitu kita pilih markout di sini untuk menandai sejauh mana timeline atau video yang kita ingin ekspor dalam sebuah video beresolusi yang kita inginkan. Oke, kita masuk ke file di sini, kita masuk ke export, kita masuk ke media di sini. Nah, ini adalah tampilan awal untuk export setting dalam rendering video di Adobe Premiere Pro. Bisa teman-teman lihat untuk bagian yang penting-penting aja di sini yaitu format berupa H264, ini encoding format. Untuk presetnya kita pilih ke YouTube 1080 pixel Full HD ya.
karena kita akan upload di YouTube. Oke, selanjutnya jadi basic video setting, kita pilih height-nya di sini 960 sesuai dengan pengaturan yang sudah kita lakukan di short-nya tadi ya. Oke. Di sini kita pilih selanjutnya, ini adalah salah satu hal terpenting yaitu bitrate encoding, target bitrate, dan juga ada maksimum bitrate. Nah, dalam rekomendasi YouTube yang sudah direkomendasikan yaitu target bitrate yaitu sebesar 8 Mbps. Jadi, saya dalam video editing untuk rendering saya pilih ke 16 Mbps. Karena apa? Karena kalau kita pilih ke 8, pasti kita akan ke kompres waktu kita upload di YouTube, dan itu pasti benar-benar terjadi. Untuk menanggulangi tersebut, saya pilih target bitrate sebesar 16 Mbps. Jadi ini VBR One Pass saja untuk encodingnya lebih cepat karena dia akan memproses langsung untuk secara rendering ya. Nah, untuk di VBR 2 Pass dia lebih ke setiap frame-frame dia akan menganalisis bagaimana pergerakannya, efek-efeknya, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dibandingkan VBR One Pass ya. Oke, untuk target bitrate saya pilih 16, maksimum bitrate saya pilih 16 sesuai dengan 2 kali yang direkomendasikan oleh pihak YouTube. Oke, selanjutnya di sini kita use maximum render quality. Oke, kalau sudah dirasa cukup, nah ini poin yang paling penting, yaitu ketika saya melakukan eksperimen saya mendapatkan hasil yang sangat berbeda. Kalau kita ekspor langsung di sini yaitu di software Adobe Premiere Pro, itu waktu yang dibutuhkan itu hampir 2-3 kali lipat dibandingkan dengan kita memilih QUE menggunakan software Adobe Media Encoder. Nah, software Adobe Media Encoder tersebut emang masih satu ranah dengan Adobe Family ya. Jadi artinya dalam Adobe Media Encoder saya menggunakannya itu untuk rendering dan encoding ya, dimana itu akan sangat cepat, sangat smooth, dan juga kita nggak akan lama menunggu video yang udah kita edit tadi ya. Oke, kita pilih di QUE aja di sini. Nah, patut teman-teman perhatikan kalau kita memilih untuk rendering di Adobe Media Encoder, kita perhatikan yaitu untuk softwarenya itu sama serinya yaitu di Adobe Premiere Pro 2019, di Adobe Media Encoder harusnya yaitu di Adobe Media Encoder 2019. Oke, di sini statusnya ready. Di sini untuk pengaturan presnya juga tadi udah diatur di Premiere Pro. Oke, kita klik aja. Nah, di sini kita tinggal auto encode watch folder. Oke, kita pilih yang warna hijau di sini, start QUE, enter. Nah, di sini waktu saya rasa sangat cepat sekali daripada kita merender di Adobe Premiere Pro. Nah, ini saya dapatkan ya dari browsing-browsing dari beberapa eksperimen dan riset dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau punya di Media Encoder, Adobe Media Encoder sebuah aplikasi dari Adobe ya, saya rasa itu bisa kebutuhannya untuk rendering video, dan itu untuk tambahan lagi untuk rendering kita pilih yang playback engine GPU acceleration CUDA ya. Artinya dia akan merender dalam menggunakan grafis, memanfaatkan dari grafis dari laptop tersebut. Dan ini nggak semuanya laptop mendukung dari Mercury Playback Engine GPU acceleration atau CUDA, karena ya emang CUDA di sini emang beberapa laptop yang sudah mengantongi dari kartu grafis tertentu dalam sebuah Adobe Premiere Pro ya, dimana di situ mempunyai benefitnya sangat banyak, diantaranya ketika playback gak patah-patah, ketika rendering lebih cepat, dan lain sebagainya. Nah, udah selesai, kita coba lihat hasilnya untuk output dari sebuah video di Premiere Pro tersebut, namun kita merender ke dalam Media Encoder ya. Nah, mungkin cukup segitu penjelasan dari video kali ini, bagaimana cara kita merender sebuah video di Adobe Premiere Pro. Sebenarnya langkah tersebut bisa teman-teman praktekkan ke software teman-teman masing-masing. Bagaimana saya menemukan cara merender video di Adobe Media Encoder, di mana itu salah satu software di mana buatannya dari Adobe. Jadi kalau kita editing video, saya menggunakan di Adobe Premiere Pro. Namun untuk rendering dan encoding saya menggunakan Adobe Media Encoder. Namun buat teman-teman perlu diperhatikan antara Adobe Premiere Pro dan Adobe Media Encoder harus serinya sama. Misal di tahun 2018 ya Adobe Media Encodernya 2018, jadi kompatibel dengan Adobe Premiere Pro dan Adobe Media Encoder. Dan itu saya rasakan sangat cepat sekali ketika saya menggunakan rendering dan encoding di Adobe Media Encoder. Jadi teman-teman bisa langsung praktekkan dan bagaimana hasilnya. Saya rasa hasilnya juga sangat
sangat bagus dan tidak mengalami penurunan performa ketika saya encoding dan rendering di Adobe Media Encoder. Oke, terima kasih teman-teman yang menonton videonya dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang ingin tanya dan discuss bisa tulis di kolom komentar, kita akan coba jawab dan discuss bareng. Jangan lupa subscribe channel dan nyalain tombol loncengnya agar teman-teman dapat dengan video terbaru yang lebih menarik, inspiratif, dan tentunya lebih produktif dari channel ini. Saya Aska, until next time and bye-bye.